رسول الله جئناك لزيارة قاصدينا نرتجي منك الشفاعة لجميع الحاضرين نتوسل بالجلالة الذي جاء بالرسالة أحمد الهادي وآله تنجلي على ضلاله يا رسول الله جئنا لزيارة قاصدينا نرتجي منك الشفاعة لجميع الهادرين يا رسول الله بادر بالإجابة والسرائر تمموا ما في الضمائر وافتحوا باب السهالة يا شفيع المذنبين فادركوا في كل حالة كن معي في كل منزل واقبلوا ذا القول قال واقبلوا Allahu Akbar. Sambil Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Sebentar ya, lagi sholat. Allah. Mas, kalau sholat itu jangan bicara, ntar batal loh sholatnya. Lah, kamu udah bicara tuh. Kan mas yang duluan yang mulai, yang bicara. Ada telepon lagi yang berbunyi. Ini tahiyat akhir nih, Ini terusin apa enggak nih? Terusin apa enggak? Situ kan imam, terserah aja mau ditulisin atau enggak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Kira-kira salat kita sah atau enggak ya? Yang jelas sih, kita kan nggak kentut. Benar dong. Jadi kan kalau masalah HP ini kan kita menjadi satu rahmi. Kalau kita nggak angkat, sama aja kan kita memutuskan tali silaturahmi kan? Iya, bener sih. Tapi batal nggak? Enggak kan? Enggak ya? Enggak. Berarti sambil sholat boleh dong, sambil SMS-an, sambil teleponan. Kira Pak, boleh atau enggak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Tapi intinya aku juga bingung sih.
sah atau tidak? Menurut kamu? Tentu enggak. Iya. Kencing juga Iya, enggak. kencing juga enggak. Apa yang membatalin? Pada ngomong apaan sih? Gini. Gimana? Ini masalah HP nih. Ini kan gini. HP kan di kantong. Kita kan lagi sholat. Terus bunyi. Jadi gimana? Kalau nggak diangkat, takutnya orang yang telepon marah. Kan dosa kan kita. Tapi kita mau ngangkat, kan kita lagi sholat. Oh, jadi intinya saat sholat jawab telepon gitu. Iya, nah itu dia. Bingung. Masalahnya kayak gini, sholatnya itu sah atau enggak? Jadi sholat itu pikiran kita harus fokus kepada Allah. Ya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa sholat yang khusyuk itu mempusatkan pikiran kita, hati kita dibarengi dengan gerakan tubuh. Misalkan saat sholat kita teringat sesuatu, misal Allahu Akbar, sahur nanti makan apa ya, kan pikiran lain kan. Nah, pikiran yang tidak ada dalam sholat, saat terbesit pikiran-pikiran saat sholat, kembalikan dan kembalikan. Sholat lagi, ingat lagi dengan makanan gitu. Pikiran lain lagi kan, kembalikan lagi dan kembalikan. Berarti sholat yang khusyuk itu tidak mengingat apa-apa ya? Bukannya begitu. Sholat yang khusyuk itu bukan berarti kita tidak ingat apa-apa. Misalkan saat sholat digigit nyamuk, berasa kan? Nggak tahu kan? Itu berasa. Imam Bukhari dulu pernah diundang para sahabat-sahabatnya untuk acara syukuran kebun. Saat beliau menjadi imam sholat, setelah sholat beliau mendapati ternyata kaki beliau dipenuhi dengan 16 gigitan kumbang. Artinya beliau sadar, beliau ingat bahwa ternyata saat sholat kaki beliau digigit kumbang. Akan tetapi kehebatan beliau, kesukaan beliau saat membaca Al-Quran itu, kenikmatannya itu sampai-sampai rasa sakit itu tidak terasa saat beliau sholat. Kalau kita mah gitu ya, nyamuk aja dikit kerasa kan. Artinya kualitas kita memang masih sangat kurang dalam menuju kekhusyukan sholat. Tapi biar bagaimanapun kita di sini bersama-sama berusaha belajar agar bisa mencakup kekhusyukan sholat. Jadi saat kita sholat terlintas pikiran-pikiran yang aneh, kembalikan lagi kepada Allah. Sholat lagi terlintas lagi, wah gue belum belanja, gue belum makan, gue belum apa-apa, kembalikan lagi. Kita berusaha seperti itu. Lebih bagus lagi kita mengerti apa yang kita baca. Kita memahami bacaan sholat, arti bacaan sholat, dan dimulai juga dengan kualitas kita dari wudhu. Kesiapan kita dalam berwudhu, kesiapan kita dalam menghadap itu memang benar-benar berkualitas. Berarti salat ini memang benar-benar dahsyat ya. Kita harus khusyuk dalam salat ini ya, Mbak. Benar nggak? Benar banget tuh. Salat itu adalah ibadah kita yang pertama kali dihisab. Saking wajibnya, bahkan orang yang sakit saja kalau nggak bisa berdiri itu dikerjakan dengan cara duduk. Kalau nggak bisa dengan duduk, dengan cara berbaring. Kalau nggak bisa juga dengan isyarat. Jadi salat ini memang benar-benar luar biasa, ibadah yang sangat wajib. Saking wajibnya,
Salat ini menjadi pesan terakhir dari Rasulullah SAW saat beliau meninggal. Jadi diceritakan dulu Rasulullah mengimami salat subuh para jamaah, dan Rasulullah membacakan ayat terakhir dari surah Al-Kahfi. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa rabbi falyaqmal amalan solehan. Para sahabat ketika mendengar ayat ini dan mengerti, paham apa artinya, para sahabat menangis. Seakan-akan Rasulullah menggambarkan lewat ayat tadi bahwa Rasulullah ini adalah manusia biasa seperti kita, manusia yang butuh makan, manusia yang butuh minum, dan manusia yang hidup dan nanti juga akan meninggal dunia. Akan digambarkan saat Rasulullah hampir meninggal dunia dan akan dicabut nyawanya, akan datang 3 kelompok kematian, 3 kelompok malaikat kematian yang akan mencabut setiap nyawa orang yang hidup. Digambarkan bahwa malaikat maut ini ada 3 kelompok. Kelompok pertama mencabut nyawa kita itu dari ujung kaki, ujung jempol sampai lutut. Kemudian setelah itu maju lagi kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua mencabut nyawa kita dari lutut sampai kerongkongan. Ada juga riwayat mengatakan dari pinggang sampai kerongkongan. Saat di kerongkongan kita tidak bisa lagi berbicara apa-apa. Kenapa? Karena saat di kerongkongan baru malaikat Israel bekerja. Tapi sebelum bekerja, sebelum malaikat Israel bekerja, malaikat Jibril maju dulu. Ya. Jikalau hamba Allah ini adalah orang yang taat, rajin sholat, puasanya rajin, bakti pada orang tua, pokoknya jikalau ini adalah hamba yang taat pada Allah, maka malaikat Jibril akan mendatangi lewat sebelah kanan, dikepakkan sayapnya, maka muncullah surga yang bertingkat-tingkat. Saat itu hamba ini tidak bisa lagi berbicara apa-apa karena melihat surga, tidak ingat siapa-siapa lagi. Lalu memutihlah wajahnya, bercahaya wajahnya, saking senangnya. Makanya dikatakan bahwa ketika nyawa sampai sini kita tidak bisa lagi berbicara apa-apa karena digambarkan keindahan surga. Sebaliknya, jikalau calon mayat ini adalah orang yang durhaka, orang yang sering maksiat kepada Allah, maka Jibril akan mendatanginya di sebelah kiri, kemudian dikepakkan sayapnya, lalu muncullah neraka yang bertingkat-tingkat. Saking ngerinya melihat neraka yang bertingkat-tingkat, maka hamba ini juga tidak bisa berbicara apa-apa, juga tidak bisa ingat siapa-siapa. Saat Rasulullah dicabut nyawanya, ada riwayat yang pasti sudah kita ketahui zaman dulu. Ucapan Rasulullah adalah ummati, ummati, umatku, umatku. Saat dicabut nyawa beliau dari ujung jempol sampai lutut sampai tenggorokan. Akan tetapi makanya muncul berbagai macam hadis yang sangat masyhur bahwa beristighfarlah sebelum nyawa sampai tenggorokan. Karena kalau udah sampai di sini kita nggak bisa lagi, kita udah ditempatkan gitu kan, surga atau neraka. Tapi Rasulullah ketika sudah sampai nyawa tenggorokan, Rasulullah masih bisa berbicara. Kenapa? Karena saat malaikat Jibril berkata kepada Jibril, kepakan sayap, kata Jibril, tidak perlu, karena Rasulullah maksum, Rasulullah bebas dari dosa. Karena itu setelah umat di nyawa beliau sampai sini,
perkataan terakhir dari Rasulullah adalah jangan tinggalkan sholat. Jangan tinggalkan sholat sampai nyawa Rasulullah hilang. Dikabarkan saat itu angin berhenti bertiup, langit terbuka, disambut ribuan malaikat, karena Rasulullah adalah orang yang sangat mulia. Makanya saat itu Rasulullah masih bisa berbicara saat nyawa sini, dan pesan terakhir beliau adalah jangan tinggalkan sholat. Nah, sebenarnya sih ya, gue ada pertanyaan nih. Menurut lo, sepengetahuan lo aja, sholat itu kemuliaannya sampai mana sih? Untuk menjawabnya, ini belum berbicara sholat wajib ya. Kita baru berbicara sholat sunnah. Nah, diriwayatkan bahwa malaikat Jibril terpesona dengan keindahan tubuhnya. Malaikat Jibril ini punya 600 sayap. Sebagian riwayat mengatakan malaikat Jibril punya 24.000 sayap. Saking indahnya tubuh malaikat Jibril, Jibril bertanya kepada Allah, "Ya Allah, apakah ada malaikat lain yang tubuhnya lebih bagus dari aku?" Kemudian Allah menjawab bahwa ternyata malaikat Jibril adalah malaikat yang paling bagus rupanya. Mendengar itu, malaikat Jibril bersyukur dengan cara sholat sunnah 2 rakaat. Diriwayatkan 1 rakaat sholat sunnah Jibril itu selama 2000 tahun. Begitu dahsyatnya sholat malaikat Jibril sampai 1 rakaat saja mencapai 2000 tahun. Melihat itu, Allah berkata kepada Jibril bahwa Jibril ini sudah bagus bersyukur. Akan tetapi kata Allah, nanti ada umat Muhammad yang dia sholat sunnah itu hanya sebentar, 2 rakaatnya cuma sebentar. Meskipun pikirannya menerawang kemana-mana, pikiran macam-macam, tapi sholat sunnah mereka lebih aku sukai daripada sholat sunnah Jibril yang sampai 2000 tahun. Kenapa? Karena mereka sholat atas dasar perintahku. Dan nantinya Allah menyediakan surga ma'wa bagi umat Muhammad ini. Mendengar itu, malaikat Jibril berkata kepada Allah ingin melihat surga ma'wa itu. Maka Jibril terbang dengan kecepatan sayap yang dikatakan bahwa 1 kali kepakan sayapnya Jibril itu sejauh 3000 tahun kecepatannya. Dan Jibril terbang selama 3000 tahun untuk melihat surga ma'wa. Tetapi malaikat Jibril ini kelelahan, tidak sanggup, kemudian istirahat dan berkata kepada Allah, apakah aku sudah bisa melihat surga ma'wa ini? Allah berkata kepada Jibril bahwa meskipun aku kasih kepadamu 2 kali lipat, kamu tetap tidak akan bisa melihat surga ma'wa itu, karena betapa luar biasanya surga ma'wa itu. Artinya kita sebagai umat Muhammad, meskipun kita sholat dengan pikiran kemana-mana, dengan tidak khusyuk, Allah menyediakan surga ma'wa bagi kita. Yang kalau kita bandingkan dengan sholat Jibril yang mencapai ribuan tahun, begitu berkualitas sholat sunnah ini. Bahkan dikatakan sholat itu merupakan pintu rezeki. Hadis Nabi mengatakan kalau kita sholat duha 2 rakaat sampai 12 rakaat, maka akan dibukakan pintu-pintu rezeki bagi kita. Nah, tapi kan sholat itu kan kita harus ikhlas kepada Allah, bukan untuk rezeki ya. Nah, ini bukan perkara ikhlas atau enggak ikhlas. Kita kembali kepada hadis Nabi tadi, barang siapa yang sholat duha maka akan dibukakan pintu-pintu rezeki. Emangnya niat sholat duha apaan? Usali supaya nambah rezeki, begitu kan? Nah, tetap saja usali kita duhai karena lillahi ta'ala.
istilahnya kita tuh manut, tunduk, patuh sama perintah Allah, bukan karena perkara ikhlas atau tidak ikhlas. Kalau itu sesuatu Tuhan, maka akan dibuka pintu-pintu rezeki seperti itu. Setelah mendengar tafsir lo tadi, boleh cerita tentang itu. Berarti sholat kita tadi Ya, gimana sholatnya? Bagus diulang aja ya. Diulang. Ya udah, aku mau ya, aku mau ke perpus dulu sebentar, nanti insya Allah ketemu lagi ya. Oke, thank you. Ya, makasih. Ya. Gara-gara lo sih pakai acar HP. Udah pakai HP aja dah. Dah, kita ulang lagi sholatnya. Ya udah, kita salat ulang. Ya udah. Astagfirullahaladzim. Fokus. Jangan Ya. HP mana HP? Nggak ada HP lagi, busuk. Allahu Akbar. Göllerde hasretin var, yürekler aşkınla çarpar, sensiz